Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Wakil Rektor 1 Universitas Nusa Nipa. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tetapi anak muda yang punya karya. Acara ini disiarkan langsung dari Studio Broadcasting Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Nipa. Mari saya mendengar aplaus yang meriah. Selamat datang di acara 3C. KPU mempunyai 1C, tetapi Ilmu Komunikasi mempunyai 3C. Ada yang tahu 3C? Apa itu? Kreatif, konten kreator. Ya baik, sebelum melangkah ke lebih jauh, kita mau mendengarkan dulu welcome speech atau dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang hadir, para mahasiswa, panitia, dan yang kami banggakan, adik-adik kami, anak-anak kami dari SMA se-Kabupaten Sika. Kita tepuk tangan untuk mereka. Sebagai dekan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Rumah dari fakultas ini, saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Inilah Fakultas Ilmu Sosial yang terdiri atas 2 program studi, yaitu Ilmu Komunikasi dan Psikologi. Kami mempunyai dosen-dosen yang luar biasa, baik yang berasal dari tamatan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi kalau adik-adik bergabung bersama kami di komunikasi, adik-adik akan mendapatkan pengetahuan ilmu yang luar biasa dari para dosen. Kami menyambut baik kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mari kita belajar bersama untuk membangun bangsa dan negeri ini. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang sudah memberikan welcome speech. Kami juga menyapa dengan hormat Wakil Rektor 1 Universitas Nusa Nipa, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa, dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Nipa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu dosen. Mungkin saya mau sapa dulu ya adik-adik SMA yang sudah hadir di studio. SMA Negeri 1 Maumere. Mungkin bisa saya hello dulu. SMA Negeri 1 Maumere. SMA Negeri 2 Maumere, SMK Negeri 1 Maumere, SMK Negeri 3 Maumere, SMA Katolik Santo John Paul II Maumere, SMA Katolik Bakti Arsa Maumere, SMA Negeri 1 Nita, dan SMA Santo Petrus Kewapante. Luar biasa, kurang semangat mungkin, coba saya hello satu kali lagi. Hello. Ya, langsung saja kita menuju ke acara inti, yaitu untuk mendengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber. Saya langsung saja panggil kedua narasumber untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Narasumber 1, Bapak Mayelus Dori Bastian, Sarjana Sosial, Master of Art. Menamatkan studi S1 Ilmu Komunikasi di UPN Yogyakarta dan lulus S2 Manajemen Komunikasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nusa Nipa. Dan beliau mempunyai basic keilmuan di media dan jurnalistik. Sekali lagi aplaus yang meriah buat Bapak Mayelus Dori Bastian. Yang berikut narasumber kedua, Bapak Markus Christian Retu, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Administrasi Publik.
di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dan melanjutkan studi ke jenjang S2 di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dengan gelar MAP Magister Administrasi Publik dan mempunyai basic keilmuan di komunikasi publik. Terima kasih Bapak yang sudah hadir dan berpartisipasi untuk menjadi narasumber pada hari ini. Ya, konten kreator. Ya, seseorang atau siapa saja yang membuat konten di media kita. Vlog, JD, podcast. Ya, platformnya banyak. Ada YouTube, Instagram, TikTok, apalagi Facebook. Ya, itu semua platform media sosial itu digunakan untuk membuat konten. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus adik-adik tahu untuk menjadi konten kreator? Mari kita lihat slide pertama. Adik-adik harus melakukan riset. Jangan lupa berpikir riset itu rumit, riset yang ilmiah tidak, ya. Berpikir yang sederhana. Karena adik-adik untuk menjadi konten kreator, kita harus paham dan punya pengetahuan tentang apa? Tentang data-data, tentang fakta, tentang informasi yang banyak, supaya bisa menjadi acuan dan pegangan adik-adik membuat konten. Topik-topik yang menarik melalui riset, adik-adik mendapatkan informasi yang banyak supaya bisa menentukan topik-topik menarik untuk mengisi konten adik-adik. Ini penting ya, cari tahu dulu dari informasi. Semua punya media sosial ya, akun media sosial. Nah, sebelum saya lanjutkan ke slide kedua, langkah yang kedua, ya saya minta adik-adik ya selama materi saya silakan melakukan ya foto atau merekam baik foto maupun video. Itu passwordnya untuk mendapatkan refresh ya. Oke. Nah, riset ini juga ya adik-adik, melalui riset ini adik-adik bisa tahu nih siapa audiens yang potensial untuk saya ya, audiens yang menonton ya layak putih. Jadi kalau adik-adik mau buat konten mukbang ya, makan saja kan, tidak perlu bicara kan, sudah pernah nonton ya acara mukbang ya, di YouTube ya, makan saja. Kalau anda mau bikin konten itu, anda harus tahu audiensnya. Ya, apalagi kalau anda dengar bunyi saat dia makan, ya, renyahnya keripik, ya, sedapnya mie yang dinikmati itu membuat kita juga ingin ya, tertarik untuk menikmatinya. Itu juga konten. Ada yang juga buat konten tentang edukasi, tentang politik yang lagi rame ya baru-baru ini. Ya, hampir semua akun media sosial itu membuat akun yang terkait dengan politik. Itu melalui riset adik-adik bisa mendapatkan informasi tentang topik menarik untuk mengisi konten Anda. Yang berikut, membuat konten plan atau merencanakan konten. Ini penting, apalagi kalau adik-adik memiliki beberapa akun atau platform media sosial. Buat ini rencana, ya. Buat rencana, misalnya dalam pekan ini ya, Anda membuat jadwal. Dalam pekan ini konten apa yang saya buat, kapan saya posting, kapan saya upload, topiknya apa. Harus ada konten plan, rencana dalam satu pekan ini, ya. Kemudian yang berikut, berlatih untuk menulis kreatif. Membuat konten itu ya, kata-kata renungan yang meneguhkan. Tidak harus itu, tapi bagaimana adik-adik ya belajar untuk bisa menulis kreatif. Perbanyak baca. Itu resep utama menulis itu apa? Membaca. Dari membaca adik-adik banyak kosakata, paranan kata yang banyak, kaya akan kosakata. Dari situ adik-adik akan mulai terlatih untuk menulis yang baik dan benar. Kemudian menonton konten-konten yang sudah ada. Nah, itu harus belajar untuk berlatih menulis kreatif. Ya, karena dalam konten kita sekarang sudah banyak ya. Banyak ya, apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian sampaikan juga bisa buat dalam bentuk tulisan. Ya. Yang berikut, langkah berikut, berlatih untuk public speaking. Ini lanjutan dari yang menulis tadi ya. Apa yang kamu tulis itu kamu sampaikan. Bahwa dalam membuat konten ya di media sosial itu Anda tidak sedang berbicara secara langsung dengan publik. Kita harus tetap belajar public speaking, berbicara di hadapan umum. Melalui apa? Kamera. Mungkin ada yang
merasa saya pemalu, saya pendiam, saya introvert. Tidak semua. Ada juga yang tidak introvert tapi juga sering bingung ya ketika berhadapan dengan kamera tok. Merasa tidak percaya diri ya. Gitu. Daripada ketika berhadapan langsung dengan orang. Tapi ketika menghadap kamera, saya pengalaman di podcast ya, podcast langsung ada podcast Nusa Nipa. Itu ketika saat mengundang narasumber atau host, walaupun hanya 2 atau 3 orang dalam studio, karena mereka gugup, meskipun hanya menghadap kamera. Karena belum terbiasa ya. Jadi harus belajar nih public speaking. Nanti dulu bicara apa saja. Mulailah dengan membuat vlog daily. Apa yang saya lakukan hari ini? Ya, mulai WhatsApp. Apa yang saya lakukan hari ini? Buat itu. Nah, rekam dulu, jangan posting ya. Rekam dulu, playback lagi, lihat. Nah, kadang-kadang kita rekam habis, kita beli dengan budget kita sendiri ya. Beli dengan suara kita sendiri. Ya, kalau ini kan sudah biasa makanya kalau direkam terus dia kembali ya. Kadang-kadang lihat, apa? Ini perhiasannya kurang menarik nih. Bodinya kurang seksi nih. Kadang begitu ya. Apalagi kalau dengar suara kita, terlebih baik suara kita. Wah, ini suara saya cempreng ini. Kurang lepas. Ya, kalau suaranya Pak Markus ini lepas, jadi ya enak didengar ya. Tapi Anda harus terbiasa dengan itu, latih itu sesering mungkin. Maka ada ya muncul ide-ide kreatif Anda untuk kemudian berbicara meskipun di hadapan kamera. Cari topik, pilih topik yang menarik, sampaikan itu. Tulis dulu, speakingnya seperti apa nih? Ya. Kalau itu tentang nilai-nilai edukasi, tulis tentang apa misalnya. Sampaikan itu melalui kamera. Harus terbiasa melatih public speaking. Dengan begitu Anda akan percaya diri untuk menampilkan ya konten Anda di kemudian yang berikut. Ya. Selanjutnya Anda harus memahami, bila perlu harus menguasai yang disebut dengan fotografi dan videografi. Ya. Semua punya gadget kan? Ada bawa ya. Nah, di situ ada kamera kan? Ya. Pasti saya yakin dari semuanya sudah sering menggunakannya, baik foto maupun video. Anda harus belajar, pedalami skill fotografi dan videografi. Karena tampilan visualisasi itu akan menarik perhatian audiens, follower. Ya, menarik follower banyak. Ya. Percuma kan, konsep sudah oke, konsep sudah bagus, tapi ketika ditanyakan itu seadanya, rasanya sayang ya. Sayang sekali, konsep sudah matang, sudah bagus, tapi kemudian saat dipublish dengan visualisasi yang seadanya juga, ya itu malah kurang menarik perhatian orang. Jadi penting nih, fotografi dan videografi. Ada yang adik-adik ingin memperdalam 2 skill ini, silakan bergabung tahun depan di ilmu komunikasi di prodi ini. Ya, software editing. Sudah. Bagaimana setelah Anda merekam gambar, foto, dan Anda kemudian melakukan editing yang menarik, itu akan menarik orang untuk menonton. Ya, sekarang sudah banyak sekali ya pilihan ya, atau template ya sudah disiapkan untuk menambah menarik konten Anda, terlihat menarik, variatif. Nah, itu banyak ya, latih kemampuan editing. Dan di prodi ini juga menyiapkan orang-orang yang mampu mendampingi adik-adik untuk belajar editing. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya, ya, adik-adik harus memahami tools pendukung. Ya, tools pendukung. Untuk membuat konten itu, adik-adik sekarang semua sudah punya HP ya. Jadi saya minta tadi ya. Jadi langsung untuk mendapatkan door prize tadi sudah tahu? Ya. Memotret atau membuat video materi saya. Oke, nah ini memang tools pendukung, pasti tools pendukung itu ya. Nah, ada software, ada juga hardware. Ini soal teknis ya. Nah, ada perangkat. Anda punya smartphone, Anda punya, kalau yang lebih lengkap lagi itu ada mikrofon, ya, ada juga lightingnya. Nah, ini ada juga lightingnya, yang di sini tidak ditampilkan. Ada adik-adik harus mengetahui itu. Bagaimana melakukan ya rekaman, bagaimana kemudian menguploadnya, memostingnya, kita harus tahu ya. Terus pendukung. Software bisa cari di Play Store, bisa cari software untuk jadi foto, mengatur komposisi foto, ya, membuat video itu menarik. Ya itu terus pendukung harus adik-adik kuasai. Oke. Di
telepon, misalnya YouTube dan Instagram, itu biasanya juga ada menu research, ya, research tool, ya. Di situ Anda bisa mencari tahu report atau laporan terhadap konten-konten yang adik-adik gunakan, ya. Sehingga dari situ Anda bisa tahu, ya, tentang itu, ya. Apakah ada berapa orang yang tertarik dengan konten adik-adik, berapa viewer, berapa subscriber, ya. Nah, itu ada research tool, itu ada harus tahu, ya, harus pahami itu. Menu-menu yang ada di dalam platform akun media sosial adik-adik. Oke. Nah, sebelum saya akhiri materi saya, ya slide saya ini, langkah terakhir itu apa? Ada yang tahu langkah terakhir itu apa? Upload konten Anda. Saya akan jawab ini duluan. Kita lepas, ya. Langkah terakhir, upload konten Anda. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan mulai dari Anda, siapa lagi? Ya, jadi adik-adik setelah belajar ya, beberapa tips, ini intro, ya, langkah-langkah awal untuk menjadi content creator. Yang berikut saya serahkan seluas-luasnya kepada narasumber kedua, Bapak Markus Christian Retus. Baik, Waktu dan terima tempat kasih, saya persilakan. Os. Saya berdiri aja ya. Selamat pagi Pak Warek 1, Pak Dekan, Ibu Kaprodi Komunikasi dan juga ada Ibu Kaprodi Psikologi, rekan-rekan dosen di kru, teknik juga e-commerce semuanya ya. Dan juga adik-adik siswa-siswi dari sekolah yang sudah diundang hadir di ruangan ini. Nah, sedikit sapaan Pak untuk kalian, minta cakepnya ya. Ya, kalau minta cakepnya. Hari Jumat tanggal 1 Maret. E-commerce punya kegiatan seru. Pesertanya siswa-siswi trendy. Sudah pasti dijamin keren. Ya. Baik. Tadi Pak Bastian ya. Tadi Pak Bastian perkenalkan Pak Christian. Kami hanya beda fisik. Jadi tidak terlalu dipersoalkan. Nah, Pak ingin memberikan door prize untuk 5 orang, ya, 5 orang dan 1 door prize spesial, yaitu mendapat sepatu bermerek Adidas untuk olahraga. Nah, asli nih, asli. Tetapi disesuaikan dengan ukuran kaki ya, disesuaikan. Ya, jadi yang untuk 5 orang itu tadi juga sama, membuat story di Instagram dan WA yang menarik, nanti akan diberi door prize oleh kakak-kakak dari panitia ya. Nanti akan diseleksi dan akan diberi hadiah untuk 5 orang. Sedangkan yang 1 pertanyaannya akan Pak sendiri yang akan memberikan. Baik. Untuk materi kedua ini, kita akan membahas bagaimana membangun personal branding di media sosial. Lihat, ini gambar ilmu komunikasi angkatan tahun 2014. Ya. Angkatan Kakak Ovan dan teman-temannya. Mereka sampai saat ini regenerasinya muncul di belakang kalian. Ya. Dengan menggunakan atribut kebanggaan program studi ilmu komunikasi Universitas Indonesia NIPA. Ya. Dan kalian pun juga sama. Harus punya branding, ya. Seperti apa tips untuk membuat branding itu? Nah, ada tipsnya. Selanjutnya, nah, ada yang tahu ini siapa? Siapa itu? Lionel Messi kan? Lihat akun media sosial dari klub yang saat ini dibela oleh lihat. Sebelumnya ada followers 1 miliar pengikut. Sekarang menjadi 3,4 miliar ketika dia hadir. Artinya, klub betul-betul ingin ya rating dari klub itu naik dengan mendatangkan 1 orang itu. Berarti figurnya memang betul-betul dikenal. Nah, itu. Kalian ingin seperti itu? Nah, harus belajar tips-tipsnya, yaitu
Harus ada identitas, kalian itu harus betul-betul kuat. Ini nih habis Ya. technical support maju tuh. Kita lanjutkan ke slide berikut. Nah, Ibu Intan ada Pak tegaskan kepada personal branding itu ada keunikan, juga ada cerita tentang kisah hidup Anda. Ini branding. betul saya ikut. Jadi kalau adik-adik di sini hadir di ruangan ini untuk mendapatkan materi-materi sebagai bentuk aktualisasi adik-adik di media sosial, harus belajar skill-skill seperti ini. Nanti sebentar kalian akan disuguhkan dengan praktik langsung bagaimana teknisnya membuat konten kreator. Seperti apa konsep diri Anda? Anda harus tentukan apakah Anda seorang olahragawan, Anda seorang akademisi, Anda seorang Tanda tanya. pelawak, Anda seorang food vlogger, tadi yang sudah disinggung sama Pak Bas, ya. Namun teknis itu sangat penting adik-adik ya. Ketika Anda berbicara di depan kamera, itu tidak semua orang bisa seperti itu. Ibaratnya, seperti orang yang lagi tendang penalti, tadi Pak Bas singgung, bicara itu tidak mudah di depan. 10% itu hanya skill, 90%-nya itu mental. Ya. Lihat aja, pemain jago seperti Oro aja tendang penalti tidak gol. Itu, ya. Jadi Anda harus mempersiapkan mental yang baik untuk bisa berbicara di depan umum. Itu nanti tentang public speaking itu ada pakarnya, ada Ibu Intan, Pak Dr. Jonas, ya, public speaking, ya. Nah, ada tahap-tahapnya. Yang pertama, adik-adik harus memiliki akun media sosial dulu, ya. Dan akun itu harus betul-betul sesuai dengan fokus adik-adik untuk mau membranding. Kalau Instagram itu untuk ya kita berbisnis dan membuat akun-akun hiburan, entertain. Itu bisa Anda pakai. Tapi kalau mau untuk profesionalitas, adik-adik bisa menggunakan LinkedIn. Ini SMK negeri saya. LinkedIn, ya. SMK ya. Adik-adik bisa mengupdate itu untuk menggunakan. Semua yang lain, blog, Facebook, Twitter, apalagi TikTok, ya, YouTube, itu hanya sebagai medsos pendukung. Ya, adik-adik. Intinya bahwa adik-adik harus punya karakter dulu yang kuat di situ. Ya. Yang berikut, adik-adik harus mempublikasikan diri yang tepat. Yang berikut, adik-adik harus membuat profil yang kuat agar mudah dikenal. Jadi profil jangan ganti-ganti, ya. Kalau ganti-ganti itu jadinya identitas adik-adik itu kabur, ya. Jadi kalau betul-betul pelajar ya update identitas yang adik-adik miliki sebagai seorang pelajar. Ya, kalau memang mau untuk vlog, food vlogger, ya update sesuatu yang betul-betul berkaitan dengan makanan dan minuman, ya itu. Dan yang berikut, buat konten yang relevan, harus sesuai. Nanti Kakak Romi juga bisa akan menjelaskan kalian. Konten itu yang relevan, jangan yang tidak relevan, ya. Jadi kalau buat konten food vlogger, ya food vlogger. Konten sebagai seorang wisatawan ya buat tentang wisatawan, ya. Seperti itu, harus kuat. Sebagai pelajar harus buat pelajar. Seperti adik-adik mendapatkan kegiatan pagi hari ini. Itu, ya. Dan yang berikut monitoring dan interaksi. Interaksilah sesering mungkin di dalam medsos Anda, melihat siapa yang like, ya. Siapa yang komen. Kalau komennya sedikit, adik-adik menganalisis kembali. Konten saya ini apakah caption atau narasinya kurang menarik? Ya, apakah video saya kurang menarik atau ekspresi saya terlalu kaku? Makanya mendapat like atau subscribe yang sedikit. Nah, diperbaiki lagi, ya. Terus dikembangkan adik-adik. Karena bagi pemula itu tidak jadi soal, itu normatif, ya. Adik-adik mereka bisa menjadi seorang content creator dengan branding personal yang kuat ketika adik-adik punya karakter. Ya kan? Nah, ini pertanyaan spesial akan mendapat satu brand sepatu olahraga dari Adidas. Ya. Pertanyaannya simple. Ya. Pertanyaannya simple. Mengapa kita perlu mempromosikan branding personal kita di media sosial? Menarik apa? Tarik tali atau apa?
Nah. agar dapat menarik perhatian dari masyarakat yang menggunakan media sosial? Sedikit lagi, ya sedikit lagi. Nah, Ade. Supaya kita dapat memperkenalkan karakter kita kepada orang lain dan bisa membagikan ciri khas kita kepada para pengguna media sosial. Hampir. Coklat. Tolong coklat dibagikan. Nah, itu dapatnya coklat ya. Nah, itu dapatnya coklat. Ini juga, ini. Nah, itu. Lagi, siapa yang bisa? Kurang tepat ya, masih kurang tepat. Satu lagi. Ya, oke. Dari saya sendiri, mengapa kita perlu memposting personal branding kita? Karena yang pertama, sebagai bentuk bahwa kita bangga kepada diri kita sendiri. Yang kedua, ingin menginspirasi kepada orang bahwa kita itu bangga kepada diri kita sendiri, sehingga mengundang orang lain juga bisa memposting personal branding kita. Dan yang ketiga, untuk menarik perhatian dari orang lain. Oke, ya. Sedikit lagi. Silakan hadiahnya langsung. Nah, ini John Paul. Sedikit lagi. Oke, kita lanjutkan. Siapa lagi? Satu lagi. Nah, ayo. Agar dapat Ya. Di sini saya akan menjawab, menurut saya sendiri, bahwa kita membutuhkan personal branding agar kita dapat mempromosikan atau mempromosikan channel agar terlihat lebih menarik karena kita menggunakan jati diri kita sendiri untuk menarik banyak khalayak. Bahwa kita menunjukkan jati diri kita dengan kepribadian yang kita punya. Oke. Hampir, nyaris ya. Ya, habis ya. Oke, lagi satu. Siapa yang bisa? Lagi satu pertanyaan. Satu orang lagi. Pak akan memberikan jawabannya. Ya, Adik. Menurut saya sendiri, itu untuk mempromosikan diri kita sendiri dengan mengkomunikasikan keunikan dan keterampilan pengalaman dan kepribadian agar dunia melihat kita. Agar dunia melihat kita. Coklat datangkan ke sini. Ya, nyaris ya, artinya belum. Mengapa kita perlu mempromosikan branding personal kita ke media sosial? Jawabannya itu sangat singkat, sangat simpel adik-adik ya. Yaitu untuk mencari konsumen dan menciptakan loyalitas konsumen. Itu ya. Jadi mudah, kita mau mencari konsumen ya. Makanya kita harus berarti satu orang terakhir Pak akan berikan sepatu Adidasnya ya. Nanti akan dipilih oleh panitia. Oke, slide berikut. Ada yang kenal ini? Siapa? Nah, Deddy Corbuzier ini dikenal di setiap generasi. Dari dia sebagai pesulap, ya, dia sebagai atlet dan dia sebagai content creator. Lihat akun Master Corbuzier ini. Followersnya lihat. Berapa banyak? 3,1 M. Hampir mendekati Inter Miami tadi. Nah, berikut. Be yourself. Kamu harus menjadi diri sendiri, ya. Harus punya karakter yang kuat. Kalau tidak, susah akan diingat oleh orang. Ya kan? Ketika orang melihat Mimin, oh itu Mimin. Karakternya kuat di situ. Ya, yang berikut. Jadi pesannya Pak di sini adalah kamu harus menjadi diri kamu sendiri dengan versi kamu, ya. Dengan versi kamu dan harus sesuai passion yang kamu lakukan. Kalau tidak, jangan. Kamu tidak bisa mengikut Lionel Messi, ya. Kamu tidak bisa mengikut Deddy Corbuzier. Jadi ketika di konten, saat kamu bicara, itu kamu harus menjadi kamu. Mau pakai bahasa daerah pun itu jadi kamu. Mau medok logat Lembata pun juga itu jadi kamu. Ya. Yang penting sesuai, relevan Adik. Ya. Itu yang ingin Pak sampaikan. Ya, tadi panitia sudah menyampaikan tinggal 1 menit, ya. Untuk itu terima kasih adik-adik sudah datang di program studi ilmu komunikasi dan selamat mempelajari hal-hal hebat di sini, ya. Dan semoga kalian
bisa menjadi konten-konten kreator dengan branding personal yang kuat, ya, yang pernah kalian dapati di program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Nipa. Saya Pak Christian, terima kasih, dan saya menutup materi kedua ini dengan sebuah pantun. Tolong cakepnya ya. Putri Titian, sahabat Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang hebat kami pada hari ini sudah memaparkan materi. Sepatunya belum. Untuk kedua narasumber saya persilakan untuk bisa kembali ke tempatnya. Oi. Ya baik adik-adik, saya mau cek ombak dulu sekali lagi ya. Kalau saya panggil nama sekolahnya boleh say hi atau sorak riang seperti itu ya. SMA Negeri 1 Maumere. SMK Negeri 1 Maumere. Saya SMA Katolik Santo John Paul II Maumere. SMA Katolik Baktiarsa Maumere. SMA Negeri 1 Nita. Dan SMA Santo Petrus Kewapante. Wah luar biasa ya, gacor ya hari ini ya. Yang berikut ini tadi kita sudah mendengarkan dari bapak-bapak dosen ya. Sekarang kita mendengarkan dari salah satu public figure. Ini adalah public figurnya Maumere. Mungkin adik-adik pernah nonton di channel YouTube-nya Ngakak Sembarang? Tahu? Tahu Om Kosmas? Nah, Om Kosmas itu adalah salah satu mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Coba tepuk tangannya dulu. Mau lihat orangnya seperti apa? Nanti kakak Kosmas yang akan memberikan ide-ide kreatif ya. Ide-ide kreatif tentang bagaimana kita membuat kreativitas kita menjadi seorang konten kreator ya. Kepada kakak Kosmas atau yang disebut dengan kakak Romi, waktu dan tempat kami persilakan. ya. Kosmas. Baik, pagi untuk kita semua. Belum semangat. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, baik. Yang saya hormati Bapak Warik Satu, yang saya hormati Pak Dekan, yang saya hormati Ibu Kaprodi, dan yang saya hormati Bapak pemateri yang lain. Sekaligus teman-teman semua yang saya cintai. Mungkin di sini adik-adik sudah dengar dan sudah baca dari ada beberapa hal materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu dosen. Mungkin di sini saya yakin palingan ada satu dua adik-adik yang ingin menjadi konten kreator yang kreatif. Ada tidak? Ada. Oke, baik. Di sini saya ingin menambahkan sedikit berkaitan dengan konten kreator yang ingin sukses. Jadi yang pertama itu harus kreatif, teman-teman, adik-adik. Kreatif dalam hal apa? Kreatif dalam hal untuk mencari ide. Ide itu penting. Ide itu bisa datang dari, saya kan pemabuk, bisa dapat ide juga. Ya, ide itu banyak. Jangan pernah mencuri orang lain punya ide atau orang lain punya hasil karya. Itu jangan bahaya. Ya. Sama. Oke. Adik-adik, saya pertama kali masuk di dunia YouTuber, pertama kali itu kami membuat konten tinju. Di sini saya punya orang tua kan, mereka tidak tahu pegang HP, orang tua di kampung, jadi adik-adik tahu saja. Tidak tahu pegang HP, jadi mereka
dengar dari isu-isu dari kakak-kakak mereka dari kampung, ada yang cerita bilang, muat me awe noran depo konten tentang me aun depo apa tinju, mau menyesal. Menyesal sudah sepulang satu hari sepulang kampung, sepulang begini belum sampai masuk di rumah bapak tua langsung ngomong, udah sama kuliah abal ma depo ma dolabi. Habis tadi diam saja, saya duduk diam. Telua, lu betul-betul lari empat tebiang. Di penjara, apa hang? Tidak bapak, saya bilang tidak bapak, itu hanya konten. Saya sudah kasih tunjuk, bagus. Dia bilang bagus, itu tetapi ingat kuliah juga. Adik-adik saya kuliah di komunikasi, barusan ujian habis kemarin, tinggal tunggu SIM dan wisuda. Dari prodi komunikasi saya banyak belajar tentang hal-hal bagaimana belajar tentang kamera, berbicara di depan umum, atau action di depan kamera, acting, dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Jadi saya merasa senang sekali masuk di ilmu komunikasi. Jadi pesan terakhir, nanti sebentar langsung praktek di lapangan, nanti saya dampingi adik-adik bagaimana untuk mencari ide dan membuat konten, menjadi satu konten. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Kakak Kosmas, Kakak Romi yang sudah memberikan ide-ide kreatifnya. Selanjutnya saya mau panggil kakak-kakak mentor, technical support, untuk silakan maju ke depan dan memperkenalkan diri. Technical support. Oke, masih semangat. Kasih. Perkenalkan, kakak nama Jessie. Selanjutnya di acara kita selanjutnya, kita akan masuk di technical support, di mana adik-adik semua akan dilatih secara langsung oleh mentor-mentor yang telah disediakan. Saya panggil teman-teman semua yang dari technical support untuk maju ke depan. Teman-teman technical support. Mari kita mulai perkenalan. Teman-teman technical support. Untuk tahap latihan ini, adik-adik semua akan dibagi menjadi 4 kelompok dan akan dimentori oleh kakak kita yang ada di depan. Bisa lihat mukanya dulu? Ada namanya di sini, bisa dibaca biar lebih kenal. Oke. Nanti kalau Kak Jessie panggil namanya, berarti dia masuk dalam kelompok 1 dan langsung keluar bersama mentornya. Oke? Oke. Yang pertama, Gita Moren A. Continuous. Tolong berdiri dulu, berdiri. Marta B. Y. Harving, berdiri. Oke. Ini namanya sama ya, Marta PM Solapung. Oke, berdiri. Alexander Adventoris. Namanya Adventoris. Oke. Maria C. Dua Nona berdiri. Oke. Ini satu apa dua? Satu. Yosef Damianus Kolit. Christian Rizky Saputra, berdiri.
Jose Glorio Sufa, Garcegila Athena, oke. Joanna B.L. Dacuna. Oke. Maria Amarung, oke. Maria A. Kontija. Mana Maria A. Kontija? Mana? Yang mana? Ini, oke. Kalian ini akan menjadi satu tim untuk membuat konten sekitaran kampus bersama mentor kalian itu Kak Reni, angkat tangan Kak Reni, Kak Petrin, itu yang kamera, sama Kak Alan. Oke teman-teman, kalian bisa ikut mentor kalian. Bisa langsung follow mentornya. Mentornya Alan. Oke, bisa langsung ikut mentornya keluar. Oke, selanjutnya di kelompok 2 ada Clara R. Deayas Yesa Palang. Oke, Kak Clara berdiri. Maria Stefani. Oke, berdiri. Tidak. Maria Stefani tidak. Sorry. 2 itu Bunda Ristanti Lebih. Orang Palue nih? Palue bagian mana? Sama, kita sama-sama Palue. Oke, lanjut. Maria S. Nadinta A. Palue juga nih. Oke, lanjut. Franciscus R. Jacobi. Oke. Ini John Paul sama semua ini. Teresia L. Putri Saru. Berdiri, tolong berdiri. Ignatius Padri Pio orang Palue? Tidak, sorry. Alexander Jekola. Benar namanya, Alexander. Oke. Yang kedua Elizabeth SHPDA. Nah, berdiri. Teresia R. Indika Dwi. Oke. Dan yang terakhir Thomas D. N. Dani. Oke. Dan nanti masuk kelompok 2 dengan mentor kalian Kakak Marco, itu yang di belakang, bisa lihat belakang, itu yang pegang PC. Itu Kak Marco sekali dulu supaya oke. Kak Marco, Kak Febri, Kak Yanes ada di luar. Silakan follow mentor kalian Kak Febri. Nanti sebentar sama-sama dengan mereka. Silakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 ada Maria Stefani Wulansari. Berdiri, oke. Ada Anastasia CS Jengo. Ada Torres Guido. Nama kece, Torres Guido. Keren ya. Yang ketiga ada Raini Elizabeth Victoria. Ada yang ketiga ada Ana Chelsea De Badar berdiri. Oke. Ada Maria CN Taku. Selanjutnya Maria Stefani Cesia De Jajo. Terakhir Afika Marsha. Oke, kalian menjadi satu tim untuk menciptakan konten-konten kreatif sebentar bersama mentor kalian. Ada Kak Andi, ada Kak Hilda, sama Kak Roland. Langsung ikut mentor
kalian karena belum daftar namanya, kalian semua yang ada di sini menjadi satu kelompok bersama Kak Jaru, Kak Alfa. Kak Alfa tadi ada di luar. Kak Jaru di sini sama Kak Her. Sudah jadi kopi, tapi minusnya adalah gambarnya makin gelap karena kan bukannya cepat. Tangkap cahayanya pun sedikit. Kalau dia bukan dengan itu saat itu kan sama saya aslinya itu semakin banyak. Sorry masih ya. Sudah? Sudah? Sebut ISO. ISO itu apa ini? Dari rumus makan semua belum? Kami itu bisa, kalau yang ini kamu mau yang lebih konten, kan harus mobilnya, apanya kan bisa salurkan sama kalian, sama kamu. Gimana ya modelnya?
dan juga sangat cocok untuk generasi muda. Yuk cek kelanjutannya. Komunitas ilmu sosial berkomunikasi mengajarkan banyak hal yaitu fotografi, public speaking, dan jurnalistik. Saya mau yang dari kelompok yang berbeda. Dari kelompok gue dan dari semasa menurut Ade kontennya mereka bagaimana? Presisi juga bagus, menarik dan presisinya bagus. Dari kelompok? Oke, dari kelompok 4. Kok kali ini lagi siapa? Ini yang ganteng. Unik, kreatif, itu saja. Dari kelompok kelompok 4 katanya konten dari kelompok 3 itu unik dan kreatif. Dari kelompok 2 apa tadi? Bagus, menarik dan presisinya oke. Ada tambahan lagi dari kelompok 2 apa? Tadi kan kakak sempat bilang mari bergabung bersama kami toh. Menurut kami itu belum pas dan tidak cocok karena mereka kan masih SMA baru. Seragamnya itu masih Oke. Mereka yang kelompok 3 nanti mau masuk komunikasi. Kalau dari saya sih ambil langsung ke bawah, tetapi ada kesalahan teknis saya itu kebisingan kak. Jangan terlalu ribut karena tadi sudah kayak energinya sudah mau habis. Jangan jadikan masih ada teman-teman sebagai hal yang sakit hati. Ini namanya kritik dan saran untuk perubahan ke depan ya. Perubahan Indonesia. Terima tidak? terima. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan video dari kelompok 2. Kita saksikan konten dari kelompok 2 dengan tema kenalan singkat program studi ilmu komunikasi. Ya? Benar. Selamat datang di Universitas Nusa Tenggara Mawiri.
Untuk pasukan dari jangan dong. Tidak boleh. Kritik ya. Gacor. Jadi menurut kelompok 3, video dari kelompok 2 ini menjelaskan komunikasi, tapi di narasinya itu kurang menjelaskan tentang komunikasi. Benar begitu? Iya. Ada tambahan masukan dan lain-lain. Tanggapi maksudnya. Nama itu perkenalan singkat. Jadi coba teman-teman dari kelompok 2 itu mengambil tempatnya di tempat yang agak terang supaya kelihatan. Tapi kan di Medina kan ada banyak suara ya? Iya. Kalau masih komunikasi, pasti langsung direct. Di bagian suara kita nih. Maksudnya, yakin tidak? Sama-sama angkanya dulu. Kalian semua di sini, kalian semua di sini. Setelah melihat semua di sini, kalian yakin tidak masuk komunikasi? Setelah melihat semuanya, kalian yakin masuk komunikasi tidak? Yakin.
Jadi keseruan kali, jangan lupa join ke ilmu komunikasi Universitas Nusa Tenggara Barat. Ilmu komunikasi. Ya. Oke, dari kelompok yang lain, silakan masukkan dan Sarah. No comment. Ada sih dari kelompok berapa? Kelompok satu dari kelompok satu baru ngomong dari tadi. Kelompok satu katanya video dari kelompok 4 terlalu silo. Dari kelompok 2 terlalu isi. Kalau videonya terlalu ribut atau terlalu isi itu namanya noise. Oke. Dari kelompok 3 kurang stabil. Ini kakak Ika. Oke, kasih Stabil tadi. Kami dua. Kasih beri siapa namanya? Kasih ya. Iya sini. Oke, next kasih. Kakak dulu di situ. Kita mau dari situ ada netral. Menurut kalian, apa harapan kalian pas tadi bikin konten di depan? Oke. Saya. Kalau ini ada di mana? Kalau terlalu kalau saya terang, kalau terlalu banyak ribut ke televisi, apa yang harus dilakukan? Iya. Mengurangi kebisikan televisi. Ya, mengurangi kebisikan berlama. Iya. Iya. Pakai tuh pakai. Aduh, pakai cacut kan? Apa lagi? Jadi yang paling mengurangi kebisikan acara dia. Alik Monsia. Sebagai Alik Monsia. Bisa. Ya. Kalau tadi dari manajemen dari yang mau datang alat segalanya langsung di sini. Ya. Mari sama-sama. Salam Eko. Salam Eko. Ya. Kalian
dalam proses sambil tunggu video dari kelompok 1 Kita jagoin. kalau di sini ada 2 program studi. Promosi. Ada 2 peminatan, ilmu komunikasi itu ada 2 peminatan. Wow. Ada jurnalistik, ada public relations. Kalau public relations itu yang bisa ngomong di depan, public speaking. Kalau jurnalistik yang ini, pegang kamera, pegang layar seperti yang coba pegangan. Nah itu, mereka. Biasa begitu kalau orang pegang layar itu biasanya pemalu. Dan kalau anak biar biasanya berani. Sekarang kakak tanya, coba tebak, kakak Jessi di jurnalistik kakak biar? Tahu kan? Public speaking atau jurnalistik? Dari konteks Yanis langsung ya. Kenapa yakin Yanis jurnalistik? Tidak yakin, tapi yakin tidak. Jadi kayak jurnalistik atau biar? Communication. Tahu ya? Jurnalistik atau biar? Public relation. Public relation. Public relation. Tapi kita di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 kita belajarnya umum. Jadi makanya kalian bisa pegang kamera. Kita di semester berapa saja? Jadi kecil jurnalistik atau public relation? Public relation. Public relation jurnalistik. Jurnalistik. Sabar lihat lagi. Kajisi jurnalistik atau public relation? Public relation. Public relation. Tergantung muka. Cara ngomong muka public relation. Dia tadi bilang tergantung muka. Jadi maksudnya Iya tuh anak biar mukanya. mendukung omong. Jadi anak jurnalistiknya bagaimana? Hah? Anak jurnalistiknya. Hormat. Oh, jadi Bartor. Bartor. Adrian. Bartor dus Andre. Bartor dus Andre. Bartor dus Andre. anak-anak jurnalistik itu seharusnya malu kalau anak biar harus di depan begini. Menurut kalian aja sih Memang. Waduh itu video sekolah. Jadi, siapa lagi yang
punya pramuka juga tuh. Tidak. No comment sih. Kece. Kalian dua ini kayak begini mas, kasih kalian dong. Pasti kak. Hasil dari videonya, dari semua video tadi menurut kalian bagus tidak? Bagus. Kelompok satu yang paling bagus. Kelompok empat. Ada yang Bagus. Oke. Karena hasilnya bagus, ada saran, nanti siapa ke depannya ada perubahan. Dan kalian semua yang di sini bisa jadi konten kreator. Dan bisa jadi mahasiswa, masuk jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Amin. Oke, sampai di sini aja. Juara satu kelompok satu. Juara satu kelompok satu.